Ini saya, adik saya lah, ipar saya lah, ini saya lah, orang tua saya lah, ibu saya lah, bapak saya. Itu diberitakan kepada saya mualaf. Saya bilang aja, suruh nonton bareng Nobar Edis TV. Gitu. Iya, apakah Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Saya mualaf Bang Adib, Bang Edis. Oh, mualaf. Ya, lalu apa? Apa yang mau Anda utarakan? Kita beri kesempatan ya teman-teman ya. Kita kasih mereka kesempatan ya. Apa yang mau Anda utarakan? Pak Alex. Yang pertama, apa? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Edis ya. Mualaf tapi terima kasih kepada saya. Bagaimana ceritanya ini? Silakan. Sebentar Bang, sebentar. Saya setelah saya berbulan-bulan lihat video, lihat live-nya Bang Edis, ya saya akan kembali kepada Tuhan Bang. Pada Tuhan Yesus. Begini Pak Alex, Anda mualaf sudah berapa lama ini? Dari Januari Bang, berarti 7 bulan ya, 7 bulan kurang lebih. Oh 7 bulan mualaf, terus keluar lagi dari agama Islam? Ya karena saya memang sih sejak bulan itulah Februari Maret saya mulai dapat videonya Bang Edis, lalu saya ikutin terus selama 5 bulan Bang. Akhirnya meninggalkan agama Islam ya? Siap. Puji ya, Tuhan, Bang. Puji Tuhan. Ya. Oke, karena Anda sudah kembali kepada Tuhan, ya saya ucapkan selamat Pak ya. Waktu jadi Islam gimana? Ya beda Bang. Kelihatannya sih ya jauh lebih beda Bang, lebih damai, lebih damai ketika saya menjadi kepercayaan saya yang lama lah, begitu Bang. Oke. Ya izinkan saya mohon dibantu doa Bang. Saya seperti anak yang hilang kembali Bang. Kembali kepada jadi teman-teman semua surga, ya teman-teman semua ini yang nonton ada 8.500 orang ya, teman-temannya doakan Pak Alex. Beliau ini sempat mualaf selama 7 bulan ya Pak Alex ya? Ya, 7 bulan. Selama 7 bulan mualaf, lalu dengar-dengar nonton Edis TV terus, diikutin terus. Selama berapa bulan Pak Alex? Ya, mungkin 5 bulan Bang, sejak bulan Februari lah, kurang lebih Februari atau Maret ya, antara 4 sampai 5 bulan. 5 bulan saya juga? Enggak, berarti saya kan mulainya Januari mualaf, lalu Maret lah saya dikirimi video, kamu tonton ini gitu, Bang Edis gitu lah. Sejak itu saya ngikutin gitu, sekitar Februari atau Maret itu kurang lebih. Setelah 5 bulan akhirnya murtad lagi ya, keluar dari Islam lagi. Ya memang sih. Iya Bang Edis, tetap semangat Bang ya, tetap semangat. Kita memberitakan Injil ya, keselamatan dari Tuhan Yesus, karena memang hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita ya. Oke, terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Oke, saya turunkan dulu ya Pak Alex ya. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, makasih Bang. Sama-sama Pak Alex. Ya. Tuhan memberkati juga. Ya. Yuk, shalom. Ya, itulah teman-teman ya. Banyak juga yang inbox ke saya begini, Bang. Bisa tolongin saya Bang, ini saya, adik saya lah, ipar saya lah, ini saya lah, orang tua saya lah, ibu saya lah, bapak saya. Itu diberitakan kepada saya mualaf. Saya bilang aja, suruh nonton bareng Nobar Edis TV gitu. Kan sudah ada begitu, ajak saja nonton bareng begitu. Karena banyak orang kalau diajak nonton bareng, pertama memang dia marah-marah, pertama dia apa ini, fitnah ini katanya. Nah, tapi lama-lama dia pasti nanti akan nonton sendiri, bahkan dia sembunyi-sembunyi. Ya, banyak tuh yang sudah upload tuh. Ternyata suami saya diam-diam nonton Edis TV. Ya, oke, kita lanjutkan kembali.
Saya Muslim. Muslim. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, Usman, saya seorang Kristen dan ini forum diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Iya. Nah, tema saya pagi hari ini adalah ini. Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti akan meninggalkan agama Islam. Itu temanya. Silakan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Silakan. Kok bisa, apa tanggapan Anda? Kok bisa, penasaran aku. Kok bisa penasaran? Iya. Baik. Oke, saya kasih contoh-contoh sederhana saja ya, karena saya belum tahu seberapa dalam pengetahuan Anda. Saya pun juga tidak mau membahas tema-tema yang Anda juga nanti nggak tahu tema itu. Saya ambil saja contoh-contoh di dalam Al-Quran yang tentu Anda sangat familiar, betul ya? Iya, coba. Oke, kita ambil contoh. Di dalam Al-Quran ada sebuah kisah bagaimana orang-orang Wahyudi mereka hendak menyalibkan Nabi Isa, betul? Ya, terus. Lalu kemudian ada orang lain yang diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa sehingga malah dialah yang disalib, betul nggak? Iya. Berarti secara logika nih, berarti Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa. Berat. Menurut sampean? Enggak, saya tanya, kira-kira bener nggak Allah menumbalkan orang lain? Ya, mungkin aja bisa. Jangan mungkin saja. Gini, ada Nabi Isa, mukanya muka Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahudi ingin menyalibkan si Nabi Isa itu. Tetapi ada orang lain yang bukan Nabi Isa, wajahnya dibuat menjadi Nabi Isa. Sehingga dia yang sesungguhnya bukan Nabi Isa, malah dia yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi, betul? Iya. Berarti ada orang yang nggak tahu apa-apa, ada orang yang nggak salah, malah ditumbalin sama Allah, betul nggak? Kata-kata tumbal itu bukan itu. Ya sudah, apa pengertian tumbal dulu? Yuk, apa sih pengertian tumbal? Tumbal itu ya, kalau orang ke dukun cari pesugihan itu baru tumbal. Tumbal artinya korban yang sebenarnya dia bukan peruntukannya, tetapi malah dia berdiri di posisi itu. Kata-kata kamu itu kurang sopan. Ya, terus gimana? Selain bahasa, begini. Ya. Misalnya begini, Anda misalnya ada tersangka koruptor, namanya Angelina Sondak. Kok Angelina Sondak lagi sih, Bang? Abang ini kenapa sebut-sebut Angelina Sondak terus loh? Oh, siapa ya? Siapa ini? Siapa pengganti Angelina Sondak, teman-teman? Ya udahlah, Angelina Sondak lah. Angelina Sondak mau dieksekusi, masukin penjara ke Nusa Kambangan misalnya. Lalu Usman dirubah wajahnya jadi Angelina Sondak. Tiba-tiba Usman yang dimasukin penjara menggantikan Angelina Sondak. Pertanyaan saya, bukankah di situ Usman telah ditumbalkan menggantikan Angelina Sondak? Itu bukan tumbal itu. Kamu nggak tahu. Terus apa namanya? Ya Allah. Terus kita apa namanya? Ini manusia. Ya. Mulai berhalusinasi kan? Kita bicara definisi dulu. Kalau seperti itu keadaannya, berarti disebut apa? Bukan gitu. Yang mengatur itu Tuhan. Kita nggak ngomong masalah yang mengatur. Kita bicara disebut apakah orang yang mengalami peristiwa seperti itu? Pengetahuan manusia itu terbatas, Dis. Nah, mulai. Kita tidak membahas pengetahuan manusia terbatas, Allah Maha mengatur. Terbatas apa enggak? Kita tidak membahas itu.
Nah, iya. Kita sedang membahas berarti orang yang mengalami peristiwa itu disebut apa? Menjadi tumbal, betul? Kurang sopan kata-katamu. Ya terus menjadi apa namanya? Kalau nggak sopan terus jadi apa? Ya udah nggak usah dikata-katain, digantikan gitu aja. Ya istilahnya apa itu kalau bahasa kerennya? Ngapain semua orang udah tahu kok pakai istilah ya barang. tumbal. Baik. Kamu. Artinya Allah malah menumbalkan orang. Berarti kamu dia tidak tahu juga. apa-apa, akhirnya dia disalibkan. Coba gimana nasib anaknya, gimana nasib istrinya, nyari-nyariin bapaknya nggak ketemu, wajah bapaknya sudah diganti jadi wajah Isa. Punya anak tak memang? Dari mana kamu tahu dia tidak punya anak? Lah ya aku tanya, aku nggak tahu. Memang Yesus punya anak. Seandainya dia punya anak, ini kita bicara orang yang digantikan loh, gimana sih? Aduh, ini orang memang orang. Kita tidak bicara mengenai sosok Isa, tetapi pengganti Isa itu loh. Iya, pengganti Isa itu loh memang punya anak. Iya, siapa tahu dia punya anak. Kalau dia punya anak, bagaimana nanti? Yesus itu loh, Yesus itu apa punya anak apa enggak? Kok lari Yesus sih? Kita berbicara pengganti. Aku ini kan nggak tahu, aku ini mau cari tahu. Makanya saya bilang, alasan kamu masih Islam karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Yesus sama yang disalib udah itu dibawa dulu. Belajar lagi. Nggak nyambung gimana? Dari tadi kita bahas sosok pengganti. Teman-teman, kalian sudah lihat bagaimana IQ orang Islam. Apakah nyambung? Nggak nyambung. Makanya dia masih Islam. Yuk.